Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional dari jenjang pendidikan, di mana siswa telah berganti menjadi mahasiswa. Perguruan tinggi merupakan masa transisi yang penting antara sekolah menengah dan dunia kerja. Perguruan tinggi menawarkan pengalaman belajar yang tak ternilai dan kesempatan untuk tumbuh secara pribadi dan akademis. Perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar, tetapi juga sarana untuk mempersiapkan mahasiswa. Kira-kira, apa saja yang harus dihadapi mahasiswa dan dosen saat di perguruan tinggi? Adakah inovasi dan motivasi untuk mereka menjalani kehidupan keras di dalam perguruan tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, kalian udah presentasi semua? Sudah. Sudah. Ada yang masih belum datang ya? Ada Bu Mediana. Mediana kan ya? Iya, Mediana kayaknya masih telat sih, Bu. Iya. Bu, maaf telat. Medianya kenapa telat? Maaf Ibu, tadi saya ada urusan mendadak. Urusan mendadak. Mendadak apa ini kesiangan? Bener ada urusan mendadak, Ibu. Iya. Jangan lupa presentasi ya. Ibu. Oke, udah jam 9.42 ya. Kita cukupin di sini aja ya. Udah presentasi semua kan? Sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kamu kok bisa telat? Udah aku kesiangan, tapi kok bisa? Untuk soalnya aku malam nggak tidur. Mau ngapain? Ya biasa lah. Terus kesini naik apa? Sepeda. Ini perkuliahan terakhir kali ya pas kita. Iya, bener. Main pulang gak sih? Kamu nggak sih ya? Keren banget. Kalian gak pulang sih? Aku tiap minggu pulang sih. Enak banget. Aku udah homesick sih, tapi aku bingung. Aku belum dikirimin uangku udah habis. Aku homesick sih, gak kabarin. Kayaknya kalau pulang seminggu. Oh iya. Kalau aku tuh bukan homesick ya, tapi kalau aku lebih ke nggak bisa ngatur waktu kuliah ini, kayak bingung mau ngatur waktu tuh susah, nggak tahu gimana, sering telat, terus juga ngerjain tugasnya ngolat, nggak tepat waktu. Pakai alarm aja biar gak telat. Atau enggak bikin list tugas. Kamu nggak bisa ngatur waktu, aku nggak bisa ngatur uang. Sebanyak apapun uang yang dikasih aku pasti habis sebelum waktunya. Jadi kayak aku bingung, teman-teman. Tolong kasihanilah aku. Yang sabar ya. Emang di anak rantau tuh ya ada yang masalahnya. Bener banget. Yang homesick, yang susah ngatur waktu, yang uangnya habis terus. Bener banget. Aku sakit juga kan. Jadi kayak baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu ada mendalami ilmu dan keterampilan. Mahasiswa diajak untuk fokus mempelajari ilmu dan keterampilan yang mereka butuhkan di bidang yang mereka pilih. Tujuannya agar mereka benar-benar menguasai apa yang dipelajari sehingga saat lulus mereka siap untuk bekerja di bidang tersebut tanpa kesulitan besar. Yang kedua yaitu ada membangun karakter.
Selain ilmu, mahasiswa juga dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan profesional. Mereka diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan etika, supaya bisa bekerja dengan baik, menghargai orang lain, dan dipercaya di tempat kerja. Yang selanjutnya yaitu ada kemandirian dan kewirausahaan. Mahasiswa diajak untuk berpikir kreatif dan punya semangat kewirausahaan. Yang berarti mereka tidak hanya mengandalkan pekerjaan kantoran, tetapi juga bisa berpikir kritis untuk membuka usaha sendiri. Hal ini juga mendorong mereka untuk mandiri dalam mencari peluang dan menghadapi tantangan. Yang keempat yaitu ada kontribusi sosial. Mahasiswa juga dipersiapkan untuk peduli dengan masyarakat sekitar. Mereka diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah sosial yang ada, misalnya dengan melakukan kegiatan sosial atau proyek yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan global. Untuk siap bersaing di dunia internasional, mahasiswa juga diajarkan tentang isu-isu global yang sedang berkembang, seperti perubahan iklim, ekonomi, global, dan teknologi. Dengan demikian, mereka akan punya pemahaman yang sangat luas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai metode pengajaran yang bisa digunakan oleh dosen dalam proses mengajar. Dalam proses belajar mengajar itu sangat diperlukan nih metode-metode yang sudah dirancang untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswanya dan juga memberikan pengalaman belajar yang relevan kepada mahasiswa, serta mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam dunia kerja dan masyarakat nantinya. Adapun metode-metode yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar yang pertama yaitu menggunakan metode melibatkan isu terkini. Nah, dalam hal ini, dosen perlu akrab dan juga update dalam isu-isu terkini yang sedang hangat dibicarakan. Dalam hal ini juga dosen bisa menggunakan isu-isu terbaru yang relevan dengan mata kuliah untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata agar mahasiswa bisa kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, sehingga hal itu menciptakan suasana kelas menjadi hidup karena adanya diskusi tentang isu-isu tersebut. Adapun contoh dalam metode ini yaitu yang pertama, diskusi tentang dampak teknologi AI di kelas informatika. Dan yang kedua yaitu mengenai studi kasus terkait kebijakan ekonomi global di kelas ekonomi. Kemudian metode yang bisa digunakan yang kedua yaitu metode memberikan tugas berupa proyek. Nah, dengan hal ini, dosen tidak hanya memberikan teori saja, melainkan bisa memberikan tugas-tugas berupa proyek, sehingga bisa menghasilkan sebuah produk untuk dijadikan bahan belajar oleh mahasiswa nantinya. Jadi mahasiswa diberi tugas berupa proyek ini akan mendorong kolaborasi, kemudian ekspresi mendalam, dan juga penerapan materi. Selain itu, hal ini juga dapat mengasah keterampilan mahasiswa dan juga pola pikirnya dalam merealisasikan ide untuk menghasilkan produk yang nyata. Nah, contoh metode pengajaran yang bisa digunakan oleh dosen yang ketiga yaitu dengan metode memanfaatkan teknologi visual. Dalam hal ini, mahasiswa itu dituntut untuk melek teknologi. Jadi sebagai dosen juga perlu meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini bisa membantu memperjelas konsep abstrak dan juga bisa meningkatkan daya tarik dalam pembelajaran. Adapun contoh dalam metode ini yang bisa digunakan yaitu dengan menayangkan video dokumenter terkait isu sosial di kelas sosiologi. Kemudian menggunakan alat visual, berbagai alat visual seperti presentasi interaktif, video infografis, atau simulasi untuk menyampaikan materi. Kemudian yaitu contoh metode yang keempat adalah dengan melakukan observasi nyata. Nah, dalam hal ini, dosen itu bisa mengajak mahasiswa untuk melakukan pengamatan dan juga praktik terhadap materi pembelajaran seperti observasi ke lapangan. Adapun manfaat dalam metode ini itu bisa memperkuat pemahaman dengan pengalaman langsung dan juga bisa meningkatkan kemampuan analisis lapangan pada mahasiswa.
Contoh metode yang bisa digunakan dalam hal ini dan juga diterapkan dalam metode ini. Contoh hal yang bisa diterapkan dalam metode ini yaitu dengan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk mempelajari manajemen operasional dan juga observasi ekosistem hewan dalam mata kuliah biologi. Kemudian, metode pengajaran yang bisa digunakan yang kelima yaitu metode berorientasi pada kewirausahaan dan juga kreativitas. Nah, pada metode ini, dosen bisa menghubungkan mata kuliahnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan dan juga kreativitas, seperti desain grafis, konten writer, konten kreator. Dalam hal ini, dosen bisa menghubungkan mata kuliahnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas dan juga kewirausahaan seperti konten writer, konten kreator, dan juga desain grafis. Nah, selanjutnya juga dosen bisa mengarahkan mahasiswa untuk membuat website atau blog pribadi untuk konsep pemasaran digital yang bisa meningkatkan jiwa kreativitas dan juga kewirausahaan. Metode pengajaran ini dirancang guna mendorong mahasiswa berpikir kreatif dan juga memiliki jiwa wirausaha. Nah, contoh metode yang bisa digunakan oleh dosen yang terakhir yaitu dengan metode sistem blended learning. Nah, dengan metode sistem blended learning ini, dosen bisa membagikan link materi atau tugas mahasiswa melalui daring atau online. Dalam hal ini juga dosen bisa mengombinasikan pembelajarannya melalui luring ataupun daring. Sebagai contoh, mata kuliah dilaksanakan kreatif dan juga memiliki jiwa wirausaha. Contoh metode yang bisa digunakan oleh dosen yang terakhir yaitu dengan metode sistem blended learning. Nah, dengan metode sistem blended learning ini, dosen bisa membagikan link materi atau tugas mahasiswa melalui daring atau online. Dalam hal ini juga dosen bisa mengombinasikan pembelajarannya melalui luring ataupun daring. Sebagai contoh, mata kuliah teori dilaksanakan secara daring, kemudian praktiknya dilaksanakan secara luring. Kemudian contoh lagi nih, penggunaan Learning Management System LMS untuk membagikan materi pada mahasiswa. Kemudian dosen juga bisa menggunakan teknologi-teknologi lain atau media-media lain seperti obrolan grup, kemudian Zoom meeting, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan. Nah, itu saja metode pengajaran yang bisa saya paparkan pada materi mengenai ini. Selanjutnya yaitu ada tantangan dosen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan dosen. Yang pertama yaitu beban kerja yang tinggi. Sebagai dosen harus bisa membagi waktu antara mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, mereka juga harus mengurus tugas administratif seperti perkantoran dan menghadiri berbagai pertemuan. Beban kerja yang tinggi dapat berdampak pada dosen seperti menghambat pelaksanaan tugas akademik, menurunkan kreativitas, menghambat perkembangan karir. Yang kedua yaitu tuntutan publikasi. Dalam dunia akademik, publikasi ilmiah adalah salah satu indikator keberhasilan seorang dosen yang merupakan kunci untuk mengukur prestasi dosen dan juga salah satu syarat kenaikan pangkat dosen. Proses ini memakan waktu yang cukup lama ditambah persaingan untuk mendapatkan dana, penelitian, dan tempat untuk keperluan jurnal. Berikutnya yaitu perkembangan teknologi. Terkait kemajuan teknologi juga bisa membawa tantangan bagi dosen, yaitu mereka dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam teknologi pendidikan. Seperti alat bantu pengajaran digital, selain itu dosen juga harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran agar tetap relevan dan menarik bagi mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan adaptasi kurikulum. Dalam dunia pendidikan,
yang dimana kurikulum beberapa kali berubah dapat menuntut dosen untuk selalu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti dosen harus terus belajar dan juga mengembangkan diri agar bisa memberikan pendidikan yang up to date dan relevan bagi mahasiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan di perguruan tinggi. Inovasi pendidikan di perguruan tinggi itu adalah gagasan, produk, atau pekerjaan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, contoh dari inovasi pendidikan di perguruan tinggi yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yang kedua, interaktif digital learning environment, dan yang ketiga adalah pembelajaran daring. Nah, untuk yang pertama itu adalah yang bermaksud mahasiswa mengerjakan proyek nyata yang berkaitan dengan mata pelajaran yang ada dan yang dipelajari oleh mahasiswa. Nah, untuk interaktif digital learning environment itu adalah peserta didik sendiri itu dapat mengakses materi kuliah secara digital, mengerjakan tugas dan tes secara daring. Nah, yang terakhir itu ada tadi pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu yang bagaimana? Pembelajaran daring itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran pendidikan. Lainnya itu adalah pemanfaatan teknologi, realitas virtual, pembelajaran terdiferensiasi, sekolah berbasis masyarakat. Nah, inovasi pendidikan itu dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran, dan yang terakhir perubahan terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses. Jadi teman-teman, dari video sebelumnya yang sudah kalian tonton, itu kita dapat mendengarkan berbagai keluh kesah atau berbagai masalah yang ada yang dihadapi oleh mahasiswa. Itu yang pertama itu adalah homesick. Nah, homesick itu adalah semacam kayak kita sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa baru itu baru banget merasakan merantau nih ya. Itu kayak kita tuh rasanya pengen banget pulang, bahkan kayak nggak betah di kos, kangen rumah lah, kangen orang tua, kangen masakan orang tua dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah kurang bisa memanage waktu dengan baik. Nah, itu pasti dialami oleh mahasiswa baru ya teman-teman. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang udah tingkat-tingkat atas nih pasti juga akan mengalami sih, kayak manage waktu itu cukup susah gitu. Apalagi kalau tiba-tiba jam perkuliahan itu beda, diganti, ada bergantian jam, itu pasti kita tuh kayak bingung ngaturnya gitu. Terus juga kalau mahasiswa baru tuh pasti kultur shock. Karena apa? Kan sebelum masuk perkuliahan itu pasti ada jeda libur yang sangat panjang ya. Nah, itu biasanya yang kayak selama liburan itu di rumah tok rebahan, tiba-tiba harus banget kembali lagi awal seperti masa-masa sekolah ya, maksudnya kayak bangun pagi, ada kelas pagi gitu. Nah, tadi juga di video sebelumnya itu ada keluhan dari salah satu mahasiswa itu yang sakit, pengen pulang gitu. Nah, itu juga termasuk bagian dari homesick ya teman-teman. Biasanya itu kan kalau sakit tuh ya biasanya di rumah kita sih biasanya makan itu tidak sembarangan gitu kan, kayak dijaga banget makanannya. Setelah merantau, di rantauan kita sendiri tidak ada yang mau masak, gak ada yang masakin gitu kan ya, biasanya dimasakin orang tua. Jadi kayak kita itu makannya tidak ini, jadi kayak tidak teratur gitu loh. Maksudnya harusnya jangan makan ini, terus kita makan ini, itu kayak bahkan kadang tidak makan gitu. Itu yang membuat kita jadi drop atau sakit. Video sebelumnya tadi juga ada keluhan dari salah satu mahasiswa yaitu sakit. Nah, itu bisa terjadi karena bisa saja ya dari rumah nih, biasanya kalau dari rumah kita dimasakin yang sehat-sehat, bahkan tidak jajan sembarangan. Sedangkan sekarang pas merantau kita sendirian di sini, biasanya dimasakin ibu, sekarang enggak. Itu yang membuat kita kayak ya udah deh makan apa yang ada gitu. Kadang bahkan kita tidak sadar sering sekali jajan-jajanan yang sembarangan gitu. Nah, itu yang membuat kita sakit. Bisa juga dengan kita malas makan, biasanya kayak karena padatnya jadwal perkuliahan atau jadwal hal lain gitu ya, yang membuat kita kayak udahlah malas mau makan,
mending istirahat aja, itu juga bisa membuat kita sakit gitu. Jadi mungkin solusi dari itu semua ya teman-teman, kita bisa melatih diri lagi yang lebih baik, terutama dalam ini tadi, dalam menjaga kesehatan, karena kita jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Sebisa mungkin kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Terus kalau homesick, bisa nih kalian nggak usah pulang seminggu sekali gitu, karena kan pasti rumahnya ada yang jauh, memaksakan harus pulang gitu. Jangan, bisa juga dengan kita video call orang tua. Halo semuanya, di sini saya bersama Kak siapa? Adelia Sakina. Di sini saya mau mewawancari kakak nih, boleh nggak? Boleh dong. Baik, di sini saya mau bertanya, kakak sendiri ini mengalami homesick gak sih? Kayak selama perkuliahan ini? Untuk homesick sendiri, saya rasa tidak ya, karena setiap perasaan kangen dengan rumah ataupun orang tua itu, saya langsung PC, langsung menanyakan kabar seperti itu. Oh baik, berarti kakak tidak mengalami homesick ya? Ya. Oh baik, sudah biasa. Terus nih, menurut kakak bagaimana sih memanage waktu dengan baik, kayak mengerjakan tugas dan lain-lain? Untuk mengerjakan tugas, mungkin setelah diberikan tugas kita harus mencari waktu luang untuk mencari ya, digunakan untuk mengerjakan tugas, bukan untuk melakukan hal lain seperti menonton TikTok atau membuka Instagram, hal-hal yang tidak terlalu diperlukan. Oh, berarti kayak harus menjadwalkan gitu ya kak? Terus kakaknya punya masalah nggak nih terkait dengan manage keuangan gitu? Untuk masalah keuangan biasanya kan kayak boros, terus beli-beli di Shopee gitu. Oh, ya. Alhamdulillahnya selama saya menjadi anak kos ini saya bisa memanage keuangan, karena dengan uang jajan dan uang skincare itu dipisah, jadi bisa menabung walaupun tidak banyak, tapi di akhir bulan itu tidak kehabisan uang seperti itu, tapi masih ada simpanan. Terus pertanyaan terakhir nih kak, apa sih tantangan kakak waktu di kelas? Untuk tantangan sendiri saya rasa tidak ada ya, karena kan bersama teman-teman seperti presentasi ataupun makanya juga sudah pernah dilakukan saat SMA, jadi saya rasa biasa saja. Tapi yang bikin saya kaget itu saat mungkin perubahan kelasnya, jadi kayak misalkan hari ini di kelas dalam sehari itu kan pasti ada di gedung A, B, C gitu loh kak, jadwalnya juga tidak menentu. Oh ya, berarti pindah-pindah gitu ya kak ya? Itu yang bikin kaget. Berarti kakak itu selama di kelas have fun, enjoy gitu? Iya. Oh ya, terima kasih ya kak. Halo guys, jadi di sini aku mau mewawancarain salah satu mahasiswa dari program studi PBSI. Boleh kenalan dulu kak namanya? Ya, halo, perkenalkan nama saya Fabina Ustan Febrianti. Terus di sini aku mau tanya nih kak ya, kira-kira selama jadi mahasiswa ini masalah apa sih yang kakak dapatkan setiap harinya, atau ada hal yang kayak menurut kakak itu mengganjal gitu di setiap harinya? Baik, mungkin kalau dari masalahnya jauh dari orang tua udah pasti ya. Terus kayak banyak tugas juga itu, aduh, bisa jadi beban. Homesick ya kak, jadi jatuhnya. Terus kira-kira bisa gak kak selama satu semester ini, bisa nggak kakak itu memanage waktu dengan baik selama ngekos, selama kuliah ini? Bisa nggak bisa sih kak, tapi harus diusahain kita bisa. Soalnya kan dimanapun kita harus bisa membagi waktu antara apa ya, tugas sama refreshing juga pastinya, biar nggak surut gitu, Biar nggak stres ya teman-teman. Terus ini masalah manage waktu udah lebih baik ya. Terus kalau manage ini uang, kan biasanya kayak masalah anak kos nih, pasti sebelum tanggalnya uangnya udah habis, atau semisal kakak termasuk orang yang benar-benar hebat memanage waktu sehingga udah memanage uang jadi kayak bisa menabung gitu. ya. Kalau untuk memanage uang sih kayak kan wanita biasanya buat beli skincare gitu Betul, kan ya. betul teman-teman. Kayak dibagi aja kak, misal apa namanya, uangnya tuh bulanan apa mingguan, ntar sebelum apa kita buat beli-beli tuh dibagi, ini untuk jatah ini untuk jatah makan,
Jadi kalau bisa ada sisa gitu, nggak sampai benar-benar habis boros gitu. Kalau harus bisa hemat Ya, betul teman-teman. Terus kalau di dalam kelas nih Kak, kira-kira tantangan yang Kakak dapatkan tuh apa? Tuh kayak, waduh aku kurang aktif nih, kayak gimana ya aku merasa tersaingi atau gimana gitu. Kalau di dalam kelas biasanya sih apa ya? Mungkin apa namanya? Keaktifan kakaknya. Ya, teman-teman tuh banyak yang aktif, tapi kadang kan kayak apa? Determin gitu. Jadi mungkin ada yang bagian ini Terus kakaknya minder gitu ya. Iya. Soalnya kayak kurang aktif gitu daripada yang lain. Baik, terima kasih ya kakak sudah meluangkan waktunya untuk saya tanya-tanya. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Priyanti dengan NIM akhir 087 dan rekan Saya Visanda Ludia Maheswari dengan NIM akhir 030. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di samping saya ini ada mahasiswa dari Prodi PGSD dan saat ini saya akan mewawancarai nih Kak Visa. Bagaimana sih kesan awal jadi mahasiswa di Universitas Jember? Awalnya tuh aku kaget dan excited banget bisa keterima di Universitas Jember. Pada awalnya itu aku nggak boleh ya ke Universitas Jember sama orang tua aku, malah disuruh ke UT. Tapi aku kekeh ikut SNBP, jadinya alhamdulillah aku bisa berkuliah di Universitas Jember. Wah, kesannya bagus banget ya teman-teman. Akhirnya Kak Visa kesampaian kuliah di Universitas Jember. Lalu apa sih yang menurut Kak Visa perbedaan antara sekolah dan kuliah itu Kak? Menurut aku ya, kalau di sekolah itu kita kan gurunya itu memberikan materi, lalu kita yang mencari jawabannya itu. Sedangkan waktu di perkuliahan kita itu mandiri dalam mencari materi itu sendiri. Lalu deadline-nya juga lebih singkat daripada tugas sekolah. Wah, banyak juga ya perbedaannya dari masa transisi sekolah ke masa kuliah. Kemudian permasalahan apa aja sih yang udah dihadapin sama Kak Visa? Waktu awal kuliah aku tuh homesick, jadi aku tuh kayak nggak bisa tidur, jadinya kayak pengen pulang gitu. Lalu masalahnya juga waktu cari makan itu kan kita biasanya disiapin oleh orang tua. Nah waktu kita berkuliah kita kan jauh dari orang tua, jadi kita kayak masak sendiri atau cari makan sendiri. Terus tugas-tugasnya itu ya sih yang... Wah, banyak juga ya permasalahan yang dihadapin sama Kak Visa waktu awal-awal jadi maba ini, udah banyak banget masalahnya. Kemudian ada nggak sih Kak tips yang Kak Visa pakai dalam menghadapi masalah itu? Mungkin bisa pakai aplikasi to-do list ya teman-teman, biar kita itu tahu mana tugas yang deadline-nya mepet, seperti itu. Wah, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya wawancari ke Kak Visa. Semoga ini tips yang Kak Visa sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Baik Kak Visa, terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitra Sabila dengan NIM akhir 078 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Universitas Jember, yaitu dengan Kak Arin. Baik, boleh perkenalkan diri dulu Kak? Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Amalia Nurita Korina dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 24. Iya, baik. Masuk Universitas Jember sendiri itu melalui SNBT, tapi pilihan kedua. Oke, pilihan kedua ya Kak. Oh, berarti kakak ini dari pondok pesantren ya? Kalau boleh tahu pondok pesantren mana ya Kak? Saya sendiri itu pondok pesantren Baitul Arqam yang ada di Balung. Oh, yang ada di Balung itu. Oke. Kalau menurut Kak Arin, kan Universitas Jember ini universitas negeri ya Kak ya. Nah, culture shock pertama kali semi dari pondok pesantren ke Universitas Jember itu apa ya Kak ya? Untuk itunya sih dulu kan kalau di pondok pesantren itu nggak boleh ada gabungan antara cowok dan cewek. Jadi cewek disendirikan, cowok juga disendirikan. Nah pas saya masuk ke Universitas Jember sendiri, masuk ke wilayah kampus, itu kan pasti adaptasi baru. Dan di situ kan cowok dan cewek itu kan dijadiin satu Kak. Jadi ya mungkin kayak ngerasa aneh gitu bagi saya sendiri sih. Oh ya.
Oke Kak Arin, kalau boleh tahu apa sih alasan Kak Arin ini buat milih Universitas Jember ini sebagai pilihan kedua? Sebelumnya itu kan saya milih pendidikan biologi ini di pilihan kedua. Pilihan pertama itu kan PGSD di Jogja. Jadi Universitas Jember ini bukan buangan ya, tapi atas restu orang tua aja disuruh di Jember gitu. Oh gitu. Terus Kak Arin ini tertarik gak sih sama biologi ini sebenarnya? Tertariknya tertarik, cuma dari Mondo kan ada juga pelajaran biologi. Jadi di situ saya juga menyukai pelajaran biologi tersebut. Oke, baik. Cukup baik ya alasan Kak Arin ini masuk ke Universitas Jember. Oke, baik Kak Arin. Terima kasih ya Kak ya. Jadi saya rasa cukup kita sharing-sharing pada kali ini ya Kak ya. Semoga bisa sharing lagi di lain waktu bareng Kak Arin. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Retno. Saya dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan dan sekarang saya semester 5. Untuk pengalamannya selama semester 5 itu apa ya Kak? Bisa juga pas semester 4. Oh, pengalaman paling berkesan. Iya. Kalau sebelum semester 5 itu pengalaman paling berkesan itu di liburan semester 4 saya pernah magang di imigrasi Jember, dan itu kenapa menjadi pengalaman paling berkesan karena alhamdulillah saat magang itu diterima baik oleh bapak, ibu, serta mbak-mbak yang bekerja di sana. Dan selain diterima baik, kita juga mendapatkan banyak pengalaman baru tentang dunia imigrasi atau tentang bagaimana membuat paspor dan lain sebagainya. Pesan buat mahasiswa untuk tetap semangat menjalani kuliahnya, tips dari kakak. Kalau dari aku sendiri mungkin tipsnya kalau udah semester akhir pasti banyak tugas ya, terus kita juga pasti lelah fisik, belum lagi ngadepin teman-teman yang mungkin nggak mau ikut kerja atau gimana. Mungkin dari aku yang pastinya ya tetap semangat, terus ikhlas menjalani ini semua. Insya Allah kalian bisa melewati semua ini. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama.